Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru, yang akan terus dibaharui dari hari ke hari dalam hidup kita. Sehingga seperti roh kita kuat, karena ada roh Tuhan dalam hidup kita. Dan seperti jiwa kita segar, karena ada janji-janji Tuhan. Maka biarlah tubuh kita juga kuat, tubuh kita sehat, oleh karena kuasa bilur-bilur Yesus yang menyembuhkan kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kami bersyukur sepanjang malam Kau lindungi, jagai, berkati kami dalam tidur kami. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada. Kami bersyukur kami ada di minggu yang baru lagi. Kami bersyukur karena penyertaan-Mu ajaib, pemeliharaanmu sempurna dalam hidup kami. Tak habis-habisnya rahmat-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Waktu kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Karena kalau kami boleh ada hari ini, semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ada sebab anugerah-Mu, ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Anugerah ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. Kami ada karena anugerah-Mu, ada sebab anugerah-Mu. Amin. Tuhan, karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih. Terima kasih, terima kasih Yesus. Amin. Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. Lagi berkatakan, Ku ada sebab anugerah-Mu.
anugerahmu ada karena kasihmu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, Yesus, terima kasih atas anugerahmu buat hidupku sekarang. Tuhan memujimu selamanya. Terima kasih, terima kasih atas anugerahmu buat hidupku sekarang. Tuhan memujimu. Sama sekali berkatakan terima kasih, terima kasih, amin. Yesus, terima kasih anugerahmu buat hidupku sekarang. Tuhan memujimu selamanya. Tuhan memujimu selamanya. Tuhan memujimu selamanya. Terima kasih, terima kasih, bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kebaikanmu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, sangat baik. Ada yang sepertimu, ada yang lain.
Ya Engkau, ya Engkau. Pujilah namamu, terpujilah namamu, karena anugerahmu yang kau limpahkan bagi kami. Sebab itu kami bersyukur, kami berterima kasih. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau selalu baik, selamanya Kau baik. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kau baik, Kau baik, Kau baik, Kau baik Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Puji ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami sembah, kami puji, kami muliakan namamu Yesus. Engkaulah segalanya bagi kami. Tiada yang lain, hanya Engkau. Terima kasih. Kau sungguh baik, sangat baik. Kami senang, kami senang. Pujilah namamu, pujilah namamu, pujilah namamu. Tiada yang lain, tiada yang sama sepertimu. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami ada karena anugerah-Mu, kami hidup karena kemurahan-Mu, kami menikmati berkat-berkat karena kasih-Mu. Kau yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna,
Bapa yang baik, Kau sungguh baik, Kau sertai kami, Kau jagai kami, Kau lindungi kami di sepanjang umur hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami muliakan Engkau selamanya. Haleluya. Kasih-Mu ajaib bagi kami, kasih-Mu sempurna bagi kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih sebab Engkau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang lain, hanya Engkau. Satu-satunya Allah yang mengasihi kami, dan Kau buktikan kasih-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Kau baik Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Engkau sertai kami, Kau jagai kami, Engkau beri yang kami minta, bahkan lebih dari apa yang kami pikirkan. Sungguh Kau ajaib, Kau dahsyat, Kau hebat, Kau luar biasa Tuhan. Sebab jiwa kami memuliakan nama-Mu. Kasih yang sempurna telah terima dari-Mu, dan karena kebaikan-Mu hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku.
yang sempurna untuk terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu pulihkan aku, layakan ku dapat mengambilmu. Kami yang ku minta saat ku mencari mendapatkan untukku, dan kau bukakan sangkal Bapa yang kekal. Kau biarkan aku melangkah sendirian, Kau selalu ada bagiku. Sangkal Bapa yang kekal. Yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan untuk pintumu, saat kau bukakan sangkal Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau biarkan aku melangkah sendirian, Kau selalu ada bagiku. Kau selalu ada bagiku, ya. Kau selalu ada bagiku. Sangkal Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sungguh kami berterima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu, buat semua yang Kau berikan dan Kau nyatakan bagi kami. Sebab Engkau Bapa yang kekal, yang selalu ada bersama dalam hidup kami. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Engkau Bapa yang memberikan yang terbaik bagi kami. Bahkan apa yang tidak pernah kami lihat, yang tidak pernah kami dengar, yang tidak pernah terlintas dalam pikiran kami, Engkau sediakan bagi kami. Sebab kami bersyukur dan kami bangga punya Bapa yang seperti itu. Kami mau terus tinggal di dalam kasih-Mu, dan kami mau terus menikmatinya seumur hidup kami. Dan firman-Mu di dalam kami, firman-Mu mengendalikan kami, menguasai hidup kami. Sehingga perkenanan-Mu turun atas hidup kami. Dan kami menikmati kemurahan-Mu yang berlimpah-limpah Kau nyatakan dalam hidup kami. Bapak, terima kasih. Pagi hari ini kami mau siapkan hati kami untuk firman-Mu lagi. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu, dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu.
Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan untuk kemurahan yang Tuhan terus nyatakan dalam hidup kita, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai hari ini. Hari ini kita sudah memasuki bilangan pasal yang ke-15. Ada beberapa perikop di pasal ini, dan saya akan bacakan dulu ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Korban api-apian. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu menjadi tempat kediamanmu, dan kamu hendak mempersembahkan korban api-apian bagi Tuhan dari lembu sapi atau kambing domba, baik korban bakaran atau korban sembelihan, baik untuk membayar suatu nazar khusus atau sebagai persembahan sukarela pada waktu perayaan-perayaanmu, dan dengan demikian menyediakan bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Maka orang yang mempersembahkan persembahannya itu kepada Tuhan haruslah mempersembahkan sebagai korban sajian 1/10 efa tepung yang terbaik, diolah dengan 1/4 hin minyak. Dan beserta korban bakaran atau korban sembelihan itu, engkau harus juga mempersembahkan 1/4 hin anggur sebagai korban curahan untuk setiap ekor domba yang dipersembahkan. Tetapi jikalau persembahanmu itu seekor domba jantan, engkau harus mempersembahkan sebagai korban sajian 2/10 efa tepung yang terbaik, diolah dengan 1/3 hin minyak. Dan sebagai korban curahan haruslah kau persembahkan 1/4 hin anggur, menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Dan apabila engkau mengolah seekor lembu sebagai korban bakaran atau sebagai korban sembelihan, baik untuk membayar suatu nazar khusus maupun sebagai korban keselamatan bagi Tuhan, maka beserta lembu itu haruslah dipersembahkan sebagai korban sajian 3/10 efa tepung yang terbaik, diolah dengan setengah hin minyak. Dan sebagai korban curahan haruslah kau persembahkan setengah hin anggur, itulah korban api-apiannya yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikianlah harus diperbuat untuk setiap ekor lembu dan untuk setiap ekor domba jantan dan untuk setiap ekor domba atau kambing. Berapapun jumlah hewan yang kamu olah, untuk setiap hewan itu harus kamu perbuat demikian juga. Setiap orang Israel asli haruslah berbuat demikian apabila ia mempersembahkan korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Dan apabila seorang asing telah menetap padamu, atau seorang lain yang tinggal di antara kamu, di antara keturunanmu kelak, hendak mempersembahkan korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan, maka seperti yang kau perbuat, demikianlah harus diperbuatnya. Mengenai jemaah itu, haruslah ada satu ketetapan bagi kamu, dan bagi orang asing yang tinggal padamu, itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu turun-temurun. Kamu dan orang asing haruslah sama di hadapan Tuhan. Satu hukum dan satu peraturan berlaku bagi kamu dan bagi orang asing yang tinggal padamu. Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel, dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri kemana aku akan kubawa. Maka apabila kamu makan roti hasil negeri itu, haruslah kamu mempersembahkan persembahan khusus bagi Tuhan. Tepung jelaimu yang mula-mula haruslah kamu persembahkan sebagai persembahan khusus berupa roti bundar, sama seperti persembahan khusus dari hasil tempat pengirikanmu, demikianlah harus kamu mempersembahkannya. Dari tepung jelaimu yang mula-mula haruslah kamu menyerahkan persembahan khusus kepada Tuhan turun-temurun. Nah, ada hal yang menarik Bapak Ibu dari perikop ini, karena kalau kita baca 2 hari sebelumnya berturut-turut, sejak Tuhan menyuruh bangsa Israel mengirim 12 pengintai mewakili setiap suku yang ada untuk mengintai tanah Kanaan, tanah di mana Tuhan berjanji untuk membawa mereka masuk kepadanya. Setelah lebih kurang 1 sampai 2 tahun mereka keluar dari Mesir, kalau kita baca di fasa-fasa sebelumnya, pada
tahun yang kedua, bulan yang pertama, Tuhan memerintahkan mereka merayakan Paskah di pasal 9. Nah, dan kemudian kita tahu dari 12 orang pengintai, 10 memberitakan kabar buruk, sehingga bangsa Israel akhirnya bersungut-sungut dan memberontak kepada Tuhan. Hanya Kaleb dan Yosua yang memberitakan kabar baik berdasarkan janji Tuhan. Apa yang mereka lihat, keadaan negeri itu memang sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan, yaitu suatu negeri yang berlimpah susu dan madu, artinya suatu negeri yang makmur, yang luar biasa. Walaupun tentu ada tantangan, tapi karena mereka percaya janji firman Tuhan, mereka melihat kepada Tuhan dan lihat hal-hal yang baik, dan bukan berarti mengabaikan tantangan, tapi mereka percaya bahwa bersama dengan Tuhan, mereka pasti akan memasuki tanah Kanaan. Tapi karena mayoritas sebagian besar bangsa Israel akhirnya berontak, bersungut-sungut, maka firman Tuhan katakan, seperti 40 hari kalian mengintai negeri itu, maka 40 tahun mereka akan berputar-putar di padang gurun sampai generasi yang keluar dari Mesir itu musnah, meninggal di padang gurun. Karena 40 itu bicara tentang satu generasi. Kecuali Yosua dan Kaleb kita tahu. Dan harusnya dengan Musa pada waktu itu. Tapi kalaupun akhirnya kita tahu Musa juga nggak masuk ke tanah Kanaan, bukan karena kasus 12 pengintai. Tetapi nanti kita akan baca ada kasus tersendiri tentang Musa. Nah, artinya dari pasal yang kemarin kita tahu, artinya bangsa Israel itu mendapat disiplin anugerah dari Tuhan, yaitu mereka yang keluar dari Mesir, mereka nggak akan pernah masuk tanah Kanaan sesuai dengan perkataan mereka sendiri. Jadi sebenarnya bukan Tuhan yang punya rancangan, tapi sesuai dengan perkataan mereka. Mereka ngomong bersungut-sungut, wah Tuhan kau bawa kami hanya untuk mati di padang gurun. Ya, akhirnya Tuhan menggenapi perkataan mereka. Makanya pelajaran yang pertama ya kita harus hati-hati dengan perkataan kita, karena Yesus juga pernah katakan di Perjanjian Baru, sesuai dengan perkataanmu, sesuai dengan imanmu, jadilah. Karena semua yang keluar dari mulut itu meluap dari hati, kata firman Tuhan. Hati di mana harusnya firman Tuhan yang ada di dalamnya. Dan kalau hati kita dipenuhi dengan firman Tuhan, maka tentu akan timbul iman. Sehingga muncul perkataan-perkataan iman. Tapi sebaliknya kalau hati kita tidak diisi, tidak dipenuhi dengan firman, tapi hanya diisi dengan ketakutan dan kekhawatiran, maka perkataan-perkataan kita itu tentu perkataan yang penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Dan firman Tuhan Amsal katakan mati hidup kita dikuasai lidah. Jadi hal yang pertama, mari kita jaga hati kita penuhi dengan firman, sehingga muncullah iman, timbullah iman, sehingga perkataan-perkataan kita adalah perkataan iman. Bukan seperti bangsa Israel pada waktu itu. Dan apa yang mereka katakan di dalam kekhawatiran dan ketakutan mereka, itu yang menimpa. Seperti Ayub katakan di dalam Ayub pasal 23 dan 25, apa yang kau khawatirkan itu yang mendatangi kamu, apa yang kamu takutkan itu yang menimpa kamu. Sekali lagi, bukan dari Tuhan. Tapi karena memang Tuhan memberikan otoritas kuasa kepada kita, makanya dengan perkataan kita semua jadi. Mari miliki iman yang didasari oleh firman Tuhan yang kita simpan dalam hati, dan selalu perkatakan perkataan-perkataan baik, perkataan iman, karena itu akan kita nikmati. Amsal katakan, perkataan kita itu akan bergema, dan gema itu kembali kepada kita. Nah, itu hal yang pertama. Nah, hal yang kedua yang menarik di Bilangan pasal 15 itu, ketika Tuhan mendisiplin bangsa Israel sesuai dengan perkataan mereka, tapi kan sudah lahir generasi-generasi yang lahir di padang gurun yang akan memasuki tanah Kanaan. Artinya janji Tuhan tidak dibatalkan
karena persungutan, karena pemberontakan orang-orang Israel yang dewasa yang keluar dari tanah Mesir. Makanya Tuhan masih meneguhkan perjanjiannya dengan ayat yang kedua dan ayat yang keberapa tadi diulangi lagi. Tuhan berkata begini, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu menjadi tempat kediamanmu. Janji Tuhan itu nggak akan pernah berubah. Janji Tuhan nggak akan berubah oleh karena pemberontakan kita. Sama seperti Paulus pernah tulis kepada anak didik Timotius. Sekalipun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Artinya apa? Tuhan itu setia kepada janjinya. Dan orang yang setialah yang akan menikmati janji Tuhan. Jadi kalau orang yang nggak setia, ya dia nggak menikmati janji Tuhan, nggak menikmati kesetiaan Tuhan. Jangan salah ngerti ayat itu. Banyak orang ngomong, oh kalau gitu enak dong Tuhan. Kita nggak setia, Tuhan tetap setia kok. Ya sudahlah, kita nggak usah setia memberi, kita nggak usah setia beribadah, kita nggak usah setia melakukan firman Tuhan. Kan Tuhan tetap setia. Iya, maksudnya Tuhan tetap setia dengan janjinya. Bukan karena kita nggak setia, terus Tuhan setia dengan kita. Oh, bukan. Tuhan setia dengan janjinya. Kalau kita nggak setia, ya kita terima akibat dari ketidaksetiaan kita, seperti bangsa Israel. Nggak masuk tanah Kanaan, Bapak Ibu. Jadi jangan salah mengerti. Karena ada begitu banyak orang yang saya pikir salah ngerti ayat yang Paulus tulis. Kalau dia memerintah, kita akan memerintah bersama dia. Kalau kita tidak setia, dia akan tetap setia. Wah, itu banyak orang salah ngerti, ditipu oleh iblis, sehingga dia berpikir, oh nggak apa-apa, aku nggak setia, nggak apa-apa kok. Kan Tuhan tetap setia. Salah. Tuhan itu tetap setia pada janji firman-Nya. Kalau kita nggak setia, ya kita menikmati hasil ketidaksetiaan kita. Tapi Tuhan tetap setia pada janjinya. Sama seperti kasus ini, Bapak Ibu. Ketika bangsa Israel nggak setia, bersungut-sungut, tapi janji Tuhan untuk membawa bangsa Israel masuk tanah Kanaan itu tetap berlaku. Nah, makanya di satu sisi Tuhan mau ingatkan, ketika bangsa Israel didisiplin, tentu yang generasi tua mereka sadar dan bertobat, tapi sudah terlambat. Karena kalau kita baca kemarin, akhirnya mereka ngotot memaksa. Ketika Tuhan disiplin, mereka ngotot mau masuk, akhirnya mereka dikalahkan. Tapi janji ini tentu untuk meneguhkan generasi muda, generasi berikutnya. Supaya mereka tidak mengikuti kelakuan orang tua mereka yang tidak setia. Dan Tuhan tetap setia pada janjinya. Jadi di tengah disiplin, percayalah kasih setia Tuhan itu nggak akan pernah berubah. Jadi Tuhan juga mau meneguhkan anak-anak dari orang Israel yang ada pada waktu itu, yang lahir di padang gurun, bahwa Tuhan yang memimpin mereka keluar dari Mesir, sehingga membuat mereka lahir di padang gurun, Tuhan yang sama akan membawa mereka masuk tanah Kanaan. Jadi pembelajaran yang kedua adalah belajar untuk terus setia. Jangan bersungut-sungut, jangan berontak kepada Tuhan. Sekalipun mungkin yang kita lihat, kita dengar, sepertinya tidak sesuai dengan apa yang kita pikir. Makanya, ya bersyukur hari-hari ini ada banyak lagu-lagu yang meneguhkan iman kita. Kita bisa nyanyi, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Sebenarnya kalau kita melihat dari perjalanan bangsa Israel, 2 banding 1 sebenarnya. Satu janji Tuhan, yang kedua mereka melihat memang hasil negeri tanah Kanaan itu luar biasa. Hanya berbanding dengan satu, yaitu ada orang enak yang besar. Harusnya 2 banding 1, harusnya kita menang yang dua dong. Tapi saya tahu kalau kita nggak hidup berdasarkan firman, sekecil apapun ketakutan, kekhawatiran yang ditawarkan iblis, itu akan menutupi kebesaran dan kedahsyatan Tuhan. Makanya Paulus ngomong kepada jemaat Efesus, jangan beri kesempatan kepada iblis untuk menawarkan sekecil apapun rasa khawatir. Petrus katakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, sebab ia yang memelihara kamu.
Di hal yang kedua, belajar setia. Gimana caranya kita bisa setia pada Tuhan? Setiap iblis menawarkan sekecil apapun kekhawatiran, segera serahkan pada Tuhan. Lawan iblis itu dengan iman yang teguh, dengan perkataan-perkataan firman. Dan terus lihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Kau akan berjalan di dalam kemenangan. Itu pembelajaran yang kita bisa dapat dari perikop yang pertama. Dan yang ketiga adalah Tuhan mau ajar untuk tetap belajar bersyukur. Jadi Tuhan katakan nanti kalau kau masuk ke tanah Kanaan dan kau ingin mengucap syukur, memberikan korban syukur, nah Tuhan kasih aturan. Itu di perikop yang pertama. Jadi yang pertama tadi jaga mulut kita, jangan sampai kita bersungut-sungut, karena mulut kita itu berkuasa. Mati hidup kita dikuasai lidah. Barang siapa menggemakan, dia akan memakan hasilnya. Nah, yang kedua itu tadi, terus belajar setia Bapak Ibu. Dan yang ketiga, mengucap syukur. Nah, kita masuk perikop berikutnya. Di situ dikatakan tentang dosa yang tidak disengaja. Apabila kamu dengan tidak sengaja melalaikan salah satu dari segala perintah ini yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa, yakni dari segala yang diperintahkan Tuhan kepadamu dengan perantaraan Musa, mulai dari hari Tuhan memberikan perintah-perintahnya dan seterusnya turun-temurun, dan apabila hal itu diperbuat di luar pengetahuan umat ini tidak dengan sengaja, maka haruslah segenap umat mengolah seekor lembu jantan muda sebagai korban bakaran menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan, serta dengan korban sajiannya dan korban curahannya sesuai dengan peraturan. Juga seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa. Maka haruslah imam mengadakan pendamaian bagi segenap umat Israel, sehingga mereka beroleh pengampunan, sebab hal itu terjadi tidak dengan sengaja. Dan karena mereka telah membawa persembahan-persembahan mereka sebagai korban api-apian bagi Tuhan, juga korban penghapus dosa, mereka di hadapan Tuhan karena hal yang tidak disengaja itu. Segenap umat Israel akan beroleh pengampunan, juga orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu, karena hal itu dilakukan oleh seluruh bangsa itu dengan tidak sengaja. Apabila satu orang saja berbuat dosa dengan tidak sengaja, maka haruslah ia mempersembahkan kambing betina berumur setahun sebagai korban penghapus dosa, dan imam haruslah mengadakan pendamaian di hadapan Tuhan bagi orang dengan tidak sengaja berbuat dosa itu, sehingga orang itu beroleh pengampunan karena telah diadakan pendamaian baginya. Baik bagi orang Israel asli maupun bagi orang asing yang tinggal di tengah-tengah kamu, satu hukum saja berlaku bagi mereka dan berkenaan dengan orang yang berbuat dosa dengan tidak sengaja. Tetapi orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja, baik orang Israel asli maupun baik orang asing, orang itu menjadi penista Tuhan, ia harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya, sebab ia telah memandang hina terhadap firman Tuhan dan merombak perintahnya, pastilah orang itu dilenyapkan, kesalahannya akan tertimpa atasnya. Jadi untuk hal-hal yang tidak sengaja, dan ini bukan hanya sekedar, aduh sorry nggak sengaja, bukan sekedar lip service untuk menutupi kesalahan. Tapi memang ini benar-benar ketidaksengajaan, kealpaan yang kadang manusia bisa lupa atau nggak tahu ada pengampunan. Tapi kalau sengaja, dosa selalu akan membawa akibat. Makanya jangan lagi pernah doa. Dan saya bersyukur sih selama 12 tahun terakhir bersama dengan jemaat kita, saya nggak pernah lagi dengar doa seperti ini. Tuhan ampunilah dosa kami yang sengaja maupun tidak sengaja. Wah, itu doa paling sesat yang nggak boleh kita doakan lagi. Kalau sudah tahu itu dosa ya jangan sengaja dibuat Bapak Ibu. Bahkan kitab Ibrani juga katakan kalau kita sudah tahu itu dosa dan sengaja kita lakukan, nggak ada lagi darah yang kedua untuk menguduskan kita. Tentu itu dosa yang mendatangkan maut, artinya kita mendukakan Roh Kudus, menolak Yesus. Nah, jadi jangan sengaja buat dosa. Karena kalau pernah kita baca di Malaiki pun, Tuhan pernah tegur dengan keras bangsa Israel karena mereka mau menipu Tuhan. Oh, kami nggak tahu, kami nggak sengaja. Tuhan itu mengetahui isi hati kita, itu masalahnya Bapak Ibu. Terus ada lagu juga yang dulu kadang saya juga sering protes dan saya ganti liriknya. Kan ada lagu gini. Di hadapan manusia boleh kau bersandiwara, tapi jangan kepada Tuhan. Ya saya tahu maksudnya,
Dengan Tuhan kita nggak bisa bersandiwara, iya. Tapi juga jangan dengan manusia kita jadi bersandiwara. Kita ini tidak bisa seperti Yakobus katakan dari satu hati yang satu mengalir dua mata air, nggak mungkin. Nah, jadi ya saya rubah biasanya lagu itu. Di hadapan manusia jangan kau bersandiwara, apalagi kepada Tuhan. Nah, jadi perikop yang berikutnya ini kita belajar. Yuk, isi hatimu dengan firman. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Makanya perkatakan, renungkan dan perkatakan terus firman Tuhan setiap hari. Supaya kita melangkah di jalan-jalan Tuhan. Ayat yang berikutnya katakan, perikop berikutnya, orang yang melanggar peraturan sabat. Ketika orang Israel ada di padang gurun, didapati merekalah seorang yang mengumpulkan kayu api pada hari sabat. Lalu orang-orang mendapati dia sedang mengumpulkan kayu api itu menghadapkan dia kepada Musa dan Harun dan segenap umat itu. Orang itu dimasukkan dalam tahanan oleh karena belum ditentukan apa yang harus dilakukan kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, orang itu pastilah dihukum mati. Segenap umat Israel harus melontari dia dengan batu di luar tempat perkemahan. Lalu segenap umat menggiring dia keluar tempat perkemahan, kemudian dilontari dengan batu sehingga mati, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Ketika kita mendapati hal-hal yang kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan, jangan buru-buru ngikutin emosi, tapi tenang, tunggu, tanya Tuhan. Keputusan tetap harus di tangan Tuhan. Ini pembelajaran yang bisa kita dapat dari perikop ini. Dan sebagai perikop yang terakhir, karena waktu, sumbai peringatan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada puncak baju mereka turun-temurun, dan dalam jumbai-jumbai puncak itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri, seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Allah bagimu. Akulah Tuhan Allahmu. Nah, Tuhan mengingatkan bangsa Israel, menyuruh bangsa Israel membuat punca di ujung baju mereka, dan ketika mereka melihat itu, mereka jadi ingat akan firman. Itu hanya sebuah media. Ya, hari ini media kita koram deo lah Bapak Ibu. Ingat setiap hari, oh ya koram deo di hadapan Tuhan. Oh iya, aku ingat lakukan. Supaya apa? Supaya kita tidak melakukan hal, yaitu mengikuti keinginan hati, keinginan mata, seperti yang biasa dilakukan dalam ketidaksetiaan. Karena kalau kita nggak ingat Tuhan setiap saat, setiap waktu, kita bisa melakukan segala keinginan hati, keinginan mata, keangkuhan hidup. Dan kita menjadi tidak setia dan ujungnya binasa. Makanya bicara tentang punca jubah, kenapa orang Israel terbiasa melihat punca jubah itu untuk mengingatkan Tuhan. Kalau Bapak Ibu pernah ingat kisah perempuan yang pendarahan 12 tahun, maka hal yang dia ingat, dia mau menjamah punca jubah, jumbai jubah Yesus saja. Karena itu artinya dia mengingat janji Tuhan, dia mengingat janji Tuhan. Artinya apapun keadaan yang sedang kau alami hari ini, baik dalam kondisi senang maupun kau dalam masalah, ingat pada janji Tuhan. Terus matamu tertuju kepada Tuhan. Seperti lagu yang sering kita nyanyikan, hati kita tenang berada dekat Tuhan. Mataku akan tertuju terus kepadamu. Jadi mari jemaat yang dikasih Tuhan, sahabat-sahabat rohani saya, mari kita renungkan firman Tuhan hari ini. Ada banyak poin yang sudah saya sampaikan tadi. Bapak Ibu bisa dengar lagi rekamannya di channel YouTube ini, dan renungkan lagi, belajar, dan kemudian praktekkan. Supaya kita hidup di dalam perjanjian-perjanjian Tuhan, dan kita menikmati Kanaan, yaitu kemaksimalan itu. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya serahkan kepada siapa ya?
Oh, oke lah Kak, itu langsung saya tutup doa. Kita saya cek dulu di grup doa. Siapa yang tugas doa hari ini? Oh, yang tugas dan nunjuk nggak ada. Oke, kita berdoa Bapak Ibu. Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami. Dalam hati kami mau simpan janji-janji-Mu, supaya iman kami kuat. Perkataan-perkataan kami adalah perkataan-perkataan iman, dan kami akan menikmati hasil dari perkataan iman kami. Apa yang kami perkatakan dengan iman di dalam doa kami akan nikmati. Kami akan nikmati secara nyata. Kami akan alami secara nyata. Oleh sebab itu Tuhan, kami cabut setiap perkataan kutuk, perkataan sungut-sungut yang mungkin pernah kami ucapkan. Tuhan, ampuni kami dalam ketidaksengajaan kami. Dan kami bersyukur karena punya Bapa yang setia, Bapa yang baik seperti Engkau. Dan kami mau terus mengingat janji-janji firman-Mu, dan kami akan mengalami janji firman-Mu dikenapi dalam hidup kami. Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Kami terus berdoa menyerahkan hidup Simon Ciaping, terus pulihkan kekuatan kesehatannya. Tuhan, biarlah hati mereka bergembira, hati mereka bersuka cita, karena itu obat yang manjur, sehingga imun tubuh mereka kuat, sel-sel baru diproduksi dalam hidup mereka, dan seperti roh mereka kuat karena penebusan darah Yesus, seperti jiwa mereka segar karena janji firman-Mu, maka biarlah tubuh mereka kuat, sehat, di dalam nama Yesus, jadilah sehat, jadilah kuat. Begitu juga dengan setiap kami yang hadir pagi hari ini. Aku berdoa biarlah roh dan jiwa serta tubuh mereka baik-baik saja di dalam kasih karunia Tuhan. Sehingga sepanjang hari ini kami boleh beraktivitas di dalam penyertaan-Mu. Tuhan, kami terus melepaskan berkat dan shalom bagi bangsa kami, bagi kota kami, bahkan bagi Israel, umat pilihan-Mu, dan Yerusalem, kota-Mu, kota kudus-Mu. Sehingga kami boleh melihat kemuliaan-Mu dinyatakan. Sekalipun mungkin hari-hari ini Israel sedang bergolak, tapi kami berdoa melepaskan shalom atas Yerusalem, atas Israel, di dalam nama Yesus. Terpujilah namamu, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Malaikat-malaikat tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami dalam seluruh aktivitas kami. Tuhan buat berhasil, dan Engkau dipermuliakan dalam hidup kami. Mari sama-sama kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jikalau kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, dia Yesus datang kali kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.